Halo semuanya, sebelum kita mulai, aku mau bawa satu info menarik nih buat kalian. Tahu gak sih kalian kalau pasar internasional saat ini merupakan tulang punggung perekonomian global? Contohnya, pasar internasional menyumbang lebih dari 25% dari produk domestik bruto Amerika Serikat. Selain itu, perusahaan besar seperti Apple, Toyota, dan Samsung tidak akan sebesar sekarang tanpa pasar global. Bisnis internasional tidak hanya membahas tentang impor dan ekspor saja, tetapi mencakup berbagai strategi, peluang, dan tantangan yang menarik untuk dibahasnya. Di video kali ini, kami akan menjelaskan 3 hal utama. Mari kita mulai dari dasar-dasar. Pembahasan pertama dimulai dari dasar bisnis internasional. Apa itu bisnis internasional? Bisnis internasional melibatkan semua aktivitas yang melampaui batas negara. Pertanyaannya adalah, mengapa negara-negara melakukan perdagangan? Jawabannya sederhana, karena tidak ada negara yang bisa memproduksi semua hal dengan efisien. Ada 2 konsep penting di sini. Yang pertama, yaitu keunggulan absolut. Keunggulan absolut terjadi ketika suatu negara dapat memproduksi barang tertentu lebih efisien dibandingkan negara lain. Contohnya, Arab Saudi. Arab Saudi memiliki keunggulan absolut dalam produksi minyak. Yang kedua, ada keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif terjadi ketika suatu negara memproduksi barang dengan efisiensi tertinggi dibandingkan barang lain yang juga bisa mereka produksi. Misalnya, Brazil memilih fokus pada produksi kopi karena lebih menguntungkan. Konsep ini menjelaskan mengapa negara-negara berspesialisasi dan saling bergantung melalui perdagangan internasional. Itulah dasar dari bisnis global. Bahasan yang kedua adalah pembatasan perdagangan. Meskipun perdagangan internasional membawa manfaat besar, ada hambatan yang seringkali diberlakukan oleh negara-negara untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Pembatasan ini umumnya diberlakukan pada impor, dan ada beberapa jenis utama. Yang pertama ada bea masuk atau tarif, yaitu pajak yang dikenakan pada barang impor untuk membuat harga barang luar negeri lebih mahal dibandingkan barang lokal. Contohnya, jika tarif dikenakan pada kendaraan impor, maka mobil lokal akan menjadi lebih kompetitif di pasar domestik. Yang kedua, ada kuota impor, yaitu pembatasan jumlah barang tertentu yang boleh diimpor selama periode tertentu. Misalnya, sebuah negara dapat membatasi impor beras agar petani lokal tetap mendapatkan permintaan yang cukup. Selanjutnya, embargo adalah larangan total terhadap perdagangan dengan negara tertentu atau produk tertentu. Yang terakhir, dumping adalah ketika sebuah negara mengekspor produk dalam jumlah besar dengan harga jauh lebih rendah daripada harga pasar domestiknya untuk menguasai pasar negara lain. Alasan utama pembatasan ini meliputi perlindungan industri baru, keamanan nasional, dan keseimbangan neraca pembayaran. Namun, di sisi lain, pembatasan perdagangan juga memiliki efek negatif seperti meningkatkan harga barang bagi konsumen dan membatasi pilihan mereka. Pembahasan yang terakhir yaitu metode masuk ke pasar internasional. Sekarang kita masuk ke bagian menarik nih, yaitu bagaimana perusahaan dapat memperluas bisnis mereka ke pasar internasional. Ada beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama, lisensi. Artinya, sebuah perusahaan memberikan hak kepada pihak lain untuk memproduksi dan menjual produknya dengan imbalan royalti. Keuntungannya yaitu perusahaan dapat memasuki pasar asing tanpa investasi besar. Selanjutnya, ekspor, yaitu menjual produk langsung ke negara lain melalui agen atau distributor. Contoh, perusahaan teknologi seperti Apple mengirimkan produknya ke seluruh dunia melalui distributor resmi. Yang ketiga ada joint ventures, artinya kemitraan antara perusahaan lokal dengan perusahaan asing untuk berbagi resiko dan sumber daya. Yang terakhir ada fasilitas kepemilikan penuh, yaitu perusahaan membangun fasilitas baru atau membeli perusahaan yang sudah ada di negara tujuan. Keuntungannya, kontrol penuh terhadap operasi. Kerugiannya, resiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya tergantung pada strategi dan sumber daya perusahaan. Sebagai kesimpulan, bisnis internasional memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian global. Dengan mengetahui dasar-dasarnya, mengelola hambatan perdagangan, dan mengetahui metode masuk yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang besar yang ditawarkan oleh pasar global. Globalisasi tidak hanya membuka peluang untuk perusahaan besar, tetapi juga untuk usaha kecil dan menengah untuk menjangkau konsumen baru. Jadi, mari kita terus berpikir global dan berinovasi di era penuh peluang ini.